Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir surat Thaha, ya. Dan tidak terasa waktu berjalan terus. Kita sekarang sudah di bulan Sya'ban, tanggal 9, tanggal 10 bahkan kalau hari ini tanggal 9 ya, 9 Sya'ban. Itu yang berarti Ramadan tinggal 20 hari lagi hitungannya, atau kurang dari 20 hari. Baik, kita lanjutkan ayat ke-114 yang sebetulnya ada hubungan dengan ayat 113, ya. Maka dari itu barangkali nanti kita baca ayat ini dari 114 sampai dengan ini kisah Nabi Adam menyeluruh sampai 122. Terus 20 nanti kita baca. Kita baca dulu ayatnya ya. 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba faqulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tatha fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. صدق الله العظيم. Ayat-ayat ini yang kita baca, kalau kita lihat terjemahannya, Fata'ala Allahul malikul haq, maka maha tinggi Allah, maha agung Allah yang hak, raja yang hak, raja yang sebenar-benarnya raja, sejatinya penguasa, al-malikul haq, sejatinya raja. Wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu. Dan janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa, buru-buru dalam membaca Al-Qur'an sebelum disempurnakan wahyu itu dibacakan kepada engkau oleh malaikat Jibril. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, Tuhan, tambahkanlah untukku ilmu Al-Quran ini. Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya. Dan sesungguhnya kami telah memerintahkan Nabi Adam sebelumnya. Banyak petunjuk dari Allah kepada Nabi Adam waktu tinggal di surga, arahan-arahannya. Fanasiya, tapi ada yang dia lupa. Walam najid lahu azma. Dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Usjudu li Adam, fasajadu illa iblis aba. Maka sujudlah semua para malaikat kecuali iblis, dia menolak. Faqulna ya Adam, inna hadha aduwwun lak wa li zawjik. Maka kami wahyukan kepada Adam, wahai Adam, sesungguhnya sosok ini, yakni iblis, itu adalah musuh bagimu dan musuh bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka sekali-kali janganlah sampai terjadi dia bisa mengeluarkan engkau dari surga. Lalu kalau terjadi itu, engkau akan celaka. Ini salah satu pesan yang dilupakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya engkau kalau ada di surga ini, engkau tidak akan merasakan lapar dan engkau tidak akan tidak berpakaian. Secara otomatis semuanya orang-orang di surga tertutup auratnya dengan baik. Wa annaka la tatma'u fiha wa la tatham. Dan sesungguhnya engkau kalau di surga ini engkau tidak akan merasakan haus dan engkau tidak akan merasakan tatha, waktu duha, waktu yang ada sengatan matahari, waktu panas. Engkau tidak merasakan waktu duha itu. Fawaswasa ilaihi syaitan. Kemudian yang terjadi adalah syaitan berhasil membisikkan sesuatu kepada Adam, membujuk rayu Adam. Qala, bisikannya itu diantaranya berupa kata-kata, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan kepada pohon khuldi, pohon yang akan mengakibatkan hidup kekal. Syajaratul khuldi, syajarah pohon, khuld dari kata khalat atau khalidin, itu orangnya apa bentuk kalan. Jadi pohon yang bisa membuat kekal. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan, kekuasaan yang membuat engkau tidak hancur. Engkau tetap jadi raja terus, jadi penguasa terus, hidup enak terus di surga itu. Maukah engkau aku tunjukkan hal itu? Itu bisikan iblis kepada Adam. Singkatnya ayat ini langsung menerangkan fa'akala minha. Keduanya akhirnya mengikuti bujuk rayu iblis itu. Keduanya memakan buah yang ada dari pohon itu. Padahal larangannya saja adalah jangan dekati pohon itu. Dia makan dari pohon itu, fabadat lahuma sawatuhuma. Maka secara otomatis nampaklah keduanya auratnya. Jadi pakaian penutup auratnya di surga itu menjadi lepas. Wa tafiqa yakhsifani alaihima. Sehingga keduanya buru-buru menutupi pakaian badannya ini dengan daun-daun yang ada di dekat mereka. Min warakil jannah, dari daun-daun surga itu segera tutupi badannya. Karena badannya jadi terbuka auratnya. Wa asa Adam rabbahu faghawa. Dan disitulah Adam durhaka, bermaksiat kepada Allah, Tuhannya, faghawa, dan dia akhirnya menjadi sesat. Artinya sesat saat itu untuk tidak lagi mendapatkan tempat yang dimilikinya sebelumnya di surga. Tsumma jitabahu rabbuh. Kemudian akhirnya Allah Tuhannya memilih Adam. Fataba alaihi wa hada. Yang akhirnya karena Allah pilih dia, terjadilah sikap Adam yang bertaubat, minta ampun, minta maaf kepada Allah, dan Allah membimbing dia supaya tetap akhirnya bisa menjadi manusia yang menjadi khalifah dalam kehidupan di muka bumi ini. Ayat ini sebetulnya kalau kita baca terkait dengan ayat yang ke-113, ayat yang ke-114.
Yaitu Allah berbicara tentang mukjizah Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang banyak hal yang terkait dengan kehidupan akhirat, seperti berbicara tentang syafaat, ya, di ahli iman, ya, untuk orang-orang yang beriman, yang ternyata ada dua hal tentang syafaat itu, bahwa syafaat itu tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang atau kepada sosok-sosok, yaitu para malaikat termasuk yang dapat izin dari Allah. Yang tidak dapat izin dari Allah tidak akan bisa memberikan syafaat. Yang pertama. Yang kedua, ternyata juga orang-orang yang berhak menerima syafaat itu juga tidak sembarang. Hanya orang-orang tertentu yang Allah pilih layak untuk mendapatkan syafaat, dialah yang akan memperoleh syafaat nanti di hari kiamat. Tapi sebetulnya buat kita, syafaat itu bukan yang utama. Buat kita justru yang utama adalah permintaan ampunan kepada Allah. Permintaan keridhaan Allah. Ridha Allah. Ampunan dan ridha Allah itu yang paling utama. Karena syafaat itu adalah satu bentuk hal yang terjadi ketika kita dalam keadaan di tengah-tengah. Kita belum bisa Allah masukkan ke dalam surga, namun kita juga tidak Allah masukkan ke dalam api neraka. Ketika terjadi timbangan amal kita semacam imbang antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, ya, amal soleh dengan amal yang jahat, kezaliman, berimbang, disitulah syafaat diperlukan. Nah, oleh sebab itu buat kita, bukan syafaat yang utama yang kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah adalah ampunannya, ridhonya. Karena kalau ampunan yang kita peroleh, ridho yang kita peroleh dari Allah langsung, kita akan dapat kenikmatan dari Allah langsung tanpa kita lagi membutuhkan syafaat. Jadi syafaat itu dibicarakan dalam konteks syariat ini lebih kepada untuk memberikan harapan kepada orang-orang tertentu yang ketika terjadi nanti sampai di hari kiamat, amal-amal mereka masih kurang atau masih belum mumpuni, belum cukup untuk bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Ya, jadi kita yang utama jangan buru-buru minta syafaat. Itu boleh kita minta, tapi yang utama jangan pernah lupa minta ampunan, minta ridha Allah, baru minta syafaat. Kemudian di ayat-ayat tentang akhirat kemarin kita juga bicara tentang khusranul musyrikin wa fauzul mu'minin. Derita, ya, kesusahan yang dialami oleh orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, dan kemenangan orang-orang beriman. Kalau dalam konteks di zaman Nabi, deritanya orang-orang kafir musyrikin Mekah dan kemenangan orang-orang mukmin yang masuk Islam bersama Nabi pada waktu itu. Betapa di surga yang terjadi adalah penyesalan yang luar biasa dari orang-orang musyrik itu, karena mereka ternyata mendapatkan azab yang Allah janjikan, Allah peringatkan kepada mereka, dan orang beriman akan mendapatkan janji Allah berupa kenikmatan yang ada di surga. Dan kemudian kita juga kemarin ada menyinggung ada dua hal yang menjadi syarat utama, ya, syarton asasian, ya, li'amnil abdi yaumal qiyamah. Ada dua hal yang pokok yang membuat seseorang nanti di hari kiamat dia akan merasakan dirinya insya Allah aman untuk mendapatkan karunia Allah berupa ridho dan surganya itu. Dua hal itu adalah, dan ini harus terbawa sampai kita wafat. Ya. Kalau wafat tidak punya ini, jangankan ampunan dan ridho, syafaat pun kita tidak akan dapat di barangkali. Dua hal itu adalah al-iman, ya, keimanan kepada Allah, wafat sebagai seorang muslim, itu yang pertama. Ya. Karena itu adalah berarti kita membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita percaya dengan ajaran beliau. Yang kedua, al-amal salih alladzi yabtaghi bihi al-mar'u wajh Allah. Amal soleh
yang dimaksudkan melaksanakannya itu untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi iman dan amal soleh itulah yang akan menentukan keberadaan seseorang nanti di hari kiamat. Nah, barulah kemudian pada ayat 113, 114 Allah bicara tentang Al-Quran ini. Ya. Pembicaraan tentang Al-Quran yang menerangkan bahwa Al-Quran adalah mukjizah Nabi kita Muhammad yang besar, yang paling besar bahkan mukjizatul kubro, ya. Dan sekaligus hujjatuhul baqiyah ad-daimah. Argumentasi Nabi kita dalam mempertahankan kebenaran yang beliau bawa. Dan umat beliau seperti kita hari ini, maka argumentasi kita adalah ada dalam kitab Al-Quran. Ya. Al-Quran ini adalah hadhil akhbar allati ja'a biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam ta'ti illa an tariqil wahyi. Al-Quran yang beliau terima adalah wahyu Allah. Tidak ada jalan yang membuat beliau menerima Al-Quran kecuali melalui jalan wahyu. Jalan wahyu itu adalah melalui malaikat Jibril, ya, dan kadang-kadang dapat langsung, ya, walaupun langsungnya juga bukan tetap ada pembicaraan langsung, tidak, ya, seperti dapatkan sesuatu katakanlah seperti yang beliau alami waktu Mi'raj, nah, dialog langsung untuk dapat satu perintah. Kemudian wa ma kana ya'rifuha ar-rasul qabla nuzulil Qur'an. Rasulullah tadinya adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu tentang siapa itu Yahudi, siapa itu Nasrani, siapa itu Nabi Adam, siapa itu Nabi Ibrahim, siapa itu Nabi Nuh, siapa itu kaum Tsamud, kaum 'Ad. Semuanya beliau tidak tahu sebelum Allah turunkan Al-Quran. Begitu Al-Quran turun, beliau jadi tahu itu semua. Famanil ladzi akhbarahu biha wa manil ladzi ja'ahu biha. Siapa yang memberitahu beliau tentang hal-hal gaib, kejadian, kisah-kisah di masa lalu itu? Apa yang membuat beliau mengerti tentang apa yang beliau bawa ini? Innahul wahyul ilahi alladzi nuzila ala qalbihi. Semata-mata semua itu beliau tahu karena wahyu Al-Quran ini yang Allah wahyukan kepada beliau. Biwasitatil malak Jibril, maka Rasulullah liya'rifuha laula anna Allah auhaha ilaihi. Melalui perantaraan Jibril, di mana beliau betul-betul Rasulullah tidak ada tahu apa-apa tentang hal-hal seperti yang disebutkan dalam Al-Quran itu, kecuali memang wahyu Al-Quran itulah yang memberitahu beliau. Famin aina li Rasulillah alaihi salam an ya'rifa qisasal anbiya wal mursalin. Dari mana Nabi bisa tahu kisah para nabi itu, kisah para rasul itu, kalau bukan dari Al-Quran. Wa akhbarul umam as-sabiqin, berita-berita umat terdahulu, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Lut, ya. Wa ahwalul akhirah wa atwaruha, keadaan akhirat, apa yang terjadi di akhirat, di surga dan di neraka. Dari mana Nabi tahu? Nabi tahunya hanya dari Al-Quran itu. Al-Quran itulah yang mengajarkan beliau sampai tahu tentang akhirat itu. Wa syada'idiha wa ahwaliha, keberadaan yang menyedihkan, yang memprihatinkan, yang mengerikan di akhirat itu kita tahu dari Al-Quran. Wa ma sayakunu fiha min thawabin wa jazain, termasuk yang terkait dengan pahala, balasan Allah, surganya, kita juga tahu dari Al-Quran. Laula nuzulu hadzal Qur'an al-'azim, seandainya Al-Quran tidak turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak tahu apa-apa untuk beliau sampaikan kepada kita umatnya. Karena itulah Allah katakan wa kadzalika di ayat 113, anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaqun aw yuhdithu lahum dzikra. Dan ayat 114-nya, fata'ala Allahul malikul haq
wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Yang maknanya dua ayat itu adalah kama qasasna alaika ya Muhammad akhbarul umam as-sabiqah. Sebagaimana kami telah menceritakan kepada kau Muhammad tentang berita-berita umat-umat terdahulu itu, wa anba'ar rusul al-mutaqaddimin, dan berita-berita para rasul terdahulu itu, kadzalika anzalna 'alaika hadzal Qur'an al-mu'jiz. Maka saat ini Al-Qur'an itu turun kepada engkau bukan hanya sebagai informasi tentang keberadaan umat-umat terdahulu itu saja, tapi Al-Quran adalah sesuatu yang memiliki mukjiz, kelebihan, keistimewaan. Bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran punya kelebihan. Allah telah turunkan dalam bahasa Arab yang nyata, yang jelas. Bahasa Arab yang sesuai dengan tata bahasa. Nahwu sharaf itu. Bahasa Arab yang bisa difahami oleh orang-orang yang bisa berbahasa Arab dan orang-orang yang mempelajari bahasa Arab dan kondisi umat pada waktu itu yang berkomunikasi bicara sehari-hari dengan bahasa Arab. Hal itu memudahkan orang-orang kafir untuk mengerti Al-Quran dan apalagi orang-orang beriman. Karena Al-Quran waktu itu turun, ya, yang beriman itu baru sedikit. Maka Al-Quran itu turun juga untuk difahami oleh orang-orang kafir. Ayat-ayat tentang ancaman-ancaman di akhirat itu untuk memperingati orang-orang kafir. Orang kafir juga tahu Al-Quran disampaikan oleh Nabi kepada mereka, oleh para sahabat Nabi kepada mereka. Ya. Jadi mereka tahu Al-Quran juga. Ya. Karena memang waktu itu Al-Quran turun, yang beriman dengan Al-Quran masih sedikit. Ya. Liyudhira ajzuhum liyudhira, ya, ijzuhum wasidquka fi da'wan nubuwah. Al-Quran turun dalam bahasa Arab ini untuk menampakkan kepada mereka orang-orang Arab betapa hebatnya bahasa Al-Quran. Kalau mereka pandai syair-syair, pandai kata-kata puitis, pantun, dan semacamnya, Al-Quran turun dengan bahasa yang lebih indah dari apa yang mereka punya. Dan itu sekaligus membuktikan kebenaran ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenabian beliau dikuatkan dengan mukjizat Al-Quran itu. Bahwa fil fasahah wal bayan, Al-Quran betul-betul memberikan keterangan-keterangan, ya, penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan untuk kehidupan saat itu. Makanya waktu itu Al-Quran turun itu berdasarkan asbabun nuzul. Kondisi itu perlunya petunjuk Allah yang seperti apa, maka ayat Al-Quran yang turun itu adalah seperti itu. Seperti yang kita pelajari sekarang ini, ya, tafsir asbabun nuzul. Sebetulnya apa yang kita pelajari ini adalah saat-saat Al-Quran turun kepada Nabi kita dan kepada para sahabat, sekaligus kepada orang-orang kafir itu sendiri, menyesuaikan dengan keadaan yang mereka alami pada saat itu. Kharij an tuqul bashar. Al-Quran di luar apa yang menjadi semata-mata pertimbangan manusia. Jadi manusia pengennya seperti ini petunjuk Allah, pengennya begitu, tidak. Betul-betul mutlak Allah yang tahu apa yang terbaik untuk manusia, itulah yang Allah turunkan kepada mereka. Wa ala hada an-nusakh nawwa'na fil Qur'an wa qarrarna al-indar wal wa'id. Dan dari petunjuk Al-Quran banyak kita pelajari hal-hal yang membuat kita itu jadi bisa punya hati yang lebih kuat, hati yang lebih sensitif, ya, seperti Al-Quran berbicara misalnya tentang puasa yang jadi kewajiban buat kita nanti di bulan Ramadan, itu adalah semata-mata untuk bertujuan membuat hati ini punya rasa kepedulian yang lebih besar. Jadi dalam dua riwayat dikatakan Nabi Sulaiman alaihissalam sudah punya segala-galanya, kaya, ya, raja, penguasa, tapi beliau dikatakan sering berpuasa, ya, mengikuti ajaran ayah
ayahnya Nabi Daud. Makanya kita ada puasa Nabi Daud. Sempat ditanya, ya, lima tasum, kenapa engkau rajin puasa, wahai Raja Sulaiman? Ya. Padahal engkau sudah punya segala-galanya. Engkau bisa tidak lapar. Engkau bisa bebas. Sampai kapanpun tidak akan ada kelaparan. Kalau orang puasa mungkin masih ada mengharapkan sesuatu. Kayak kita mestinya di dunia modern ini kan ada orang yang puasa putih, nggak makan nasi, puasa ini, puasa itu, supaya dia mau naik jabatan, mau dapat sesuatu, mau katakanlah dapat kalau bahasa kita dapat wangsit gitu, dapat kekuatan, ya dia puasa. Kamu puasa mau dapat apa lagi? Seolah begitu pertanyaannya. Kamu punya semuanya. Apa yang dijawab oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya. Beliau menjawab, akhsha, aku takut, an la ash'ura, aku tidak bisa merasakan, al-ja'i, keadaan lapar yang dirasakan oleh al-fakir, orang-orang fakir, orang miskin. Jadi kata beliau, kalau aku kenyang terus, aku tidak pernah bisa mampu merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin, yang hidupnya tidak sama dengan kita, sehingga akhirnya kita tidak tahu apakah harus menolong dia atau tidak. Karena kita tidak tahu, kita merasa, oh dia hidupnya dengan cara dia, kita hidupnya dengan cara kita. Sama-sama hidup, sekedar begitu saja. Tapi begitu kita tahu, dengan kita puasa, kita jadi lapar, kita tahu lapar itu sakit, lapar itu perih, lapar itu segera perlu diisi perut, supaya tidak membuat kita kelaparan terus-menerus. Maka itu membuat kita terdorong untuk menolong orang miskin. Nah, Al-Quran salah satunya isinya ada hal-hal yang semacam itu. Ya. La'allahu yastajishu fi nufusi ulaikal mukadzibin syu'urun bil khauf min su'il aqibah. Juga Al-Quran berulang-ulang tararnal indar wal wa'id, berulang-ulang dalam Al-Quran berita tentang peringatan-peringatan, ancaman-ancaman. Tujuannya adalah agar jiwa orang-orang yang mendustakan Al-Quran itu, orang yang menolak dakwah Nabi Muhammad, ada sedikit rasa takut, ada sedikit sadar, syu'ur bil khauf, ada perasaan takut, min su'il akibah, dari akibat yang akan timbul pada mereka, yang mereka ikuti dakwah Nabi. Jadi ancaman-ancaman itu dibaca oleh orang kafir, diketahui oleh orang kafir, musyrikin waktu itu. Wa an yahilla bihim kama halla bitughat qablahum. Sehingga itu bisa membuat mereka ada dalam keadaan yang berubah. Kalau sebelumnya dulu mereka dalam hidup yang melampaui batas, akhirnya mereka hidup yang sesuai dengan petunjuk Allah. Au yuhditsa lahu mau'izatan fil qulub, atau Al-Qur'an akan banyak berbicara, mengajarkan kepada kita tentang pelajaran-pelajaran yang menyentuh hati. Fayanzajiru anil kufri wal isyan, membuat seseorang jauh dari kekafiran dan kemaksiatan. Nah, kita lihat di ayat 114 ini, ya. Untuk satu lagi ada keterangan, ya. Kenapa Al-Quran turun dalam bahasa Arab? Itu lebih lanjut dikatakan, pertama, kaunuhu arabiyan liyafhamahul Arab. Turun dalam bahasa Arab agar lebih mudah difahami oleh orang Arab. Karena objek dakwah itu adalah orang Arab. Itu untuk memudahkan mereka. Karena kalau Al-Quran turun dalam bahasa Inggris, bahasa dunia internasional sekarang misalnya, itu akan sulit difahami langsung oleh mereka. Turun dalam bahasa Arab saja, mereka tidak pahami dengan baik. Atau mereka seolah-olah tidak paham. Apalagi dalam bahasa asing bagi mereka. Mereka akan bilang, kami nggak tahu, kami nggak ngerti. Akhirnya membuat mereka lebih punya alasan untuk menolak Al-Quran. Itu begitu. Ya. Fayaqifu ala i'jazihi wa bayanihi wa nazumihi al-farid. Maka itu memudahkan mereka untuk bisa paham tentang kelebihan Al-Quran, keterangan Al-Quran, ya, dan susunan kata Al-Quran yang bisa mereka pahami dengan mudah untuk bisa menjadi arahan hidup bagi mereka langsung. Wa khurujuhu an jinsi kalamil basyar. Sekaligus Al-Quran turun dalam bahasa Arab itu untuk buat dia keluar dari pembicaraan manusia biasa.
Orang Arab sendiri bicara seperti kita ketahui kalau kita berada di Saudi atau di negara-negara Arab, di Mesir, di mana, itu bahasa Arabnya tidak bahasa Arab yang sesuai Al-Quran. Bahasa Arab mereka tidak sesuai grammar. Bahasa mereka adalah bahasa asar sehari-hari. Nah, bahasa Arab yang grammar ini, itulah bahasa Al-Quran. Dan inilah yang akhirnya membuat orang-orang semua mau belajar bahasa Arab dan bisa dipelajari oleh siapapun orang asing, ajam yang bukan Arab, untuk bisa belajar bahasa Al-Quran. Karena dia ada kaidah-kaidah yang baku yang bisa membuat orang bisa mudah mempelajarinya. Wasani, alasan yang kedua, Al-Quran turun dalam bahasa Arab adalah karena ya, ma jaa fihi min tikraril indzar wal wa'id wal qisas wal akhbar an masiril kafarah al fujjar liyartadi'a ahla Makkah liyartadi'a ahlu Makkah. Jadi turunnya Al-Quran berulang-ulang, ada peringatan, ada ancaman, ada kisah-kisah, berita-berita umat terdahulu, keadaan ujungnya bagaimana, akibatnya kehidupan orang yang menolak, orang kafir itu, orang yang berdosa itu, yang menolak ajakan para dakwah para nabi itu, ini supaya mudah difahami oleh orang kafir Quraisy. Supaya mereka jadi, oh begitu ya akibatnya kalau menentang nabi. Oh begitu ya akibatnya kalau melawan Rasul, utusan Allah. Nah, itu begitu tujuannya. Karena itu adalah bahasa mereka. Selanjutnya, di ayat 114, kita akan dapati seolah-olah informasi buat kita Nabi itu ingin belajar cepat menguasai Al-Quran. Walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisan ala hifzil Quran. Dulu Nabi kita itu sangat bersemangat untuk bisa segera menguasai Al-Quran. Pengennya bisa segera hafal Quran. Begitu turun, hafal langsung. Pengennya begitu. Yakhsha an yadhi'a alaihi syai'un minhu aw yansahu. Karena beliau takut ada yang terlupakan, ada yang lewat. Jibril kasih tahu 1 sampai 10, beliau hanya tahu 1 sampai 5 misalnya. Beliau tidak ingin itu. Beliau ingin bisa segera menguasai yang 10 itu misalnya. Fakana idza tala alaihi Jibril al-wahy sara'a sallallahu alaihi wasallam ila al-qira'ah ma'ahu makhafatan nisyan. Maka dulunya Nabi ketika Jibril bacakan Al-Quran kepada beliau, bacakan wahyu kepada Nabi, Nabi segera membaca juga. Karena takut lupa. Jibril berbaca alhamdulillahirabbil alamin, dia baca alhamdulillah. Dia baca begitu juga. Karena khawatir lupa gitu. Kekhawatiran nabinya begitu. Fa amarahur bari jalla wa ala an yastami'a wa yunsat inda tilawati Jibril. Maka Allah perintahkan kepada Nabi agar beliau mendengarkan dulu Al-Quran dibacakan dengan sempurna sampai selesai dan diam sampai Jibril membacakan Al-Quran itu selesai. Fatakaffala lahu bi an yaj'al Al-Quran mahfuzan fi sadri. Ya. Dan soal dia menguasai Al-Quran supaya tidak lupa, Allah jamin pada dirinya, Allah akan jadikan Al-Quran terpelihara di dadanya. Dia tidak akan Allah lupakan. La yadhi'u alaihi syai'un minhu kama qala subhanahu. Tidak akan satu ayat pun yang terlepas dari ingatan beliau, karena beliau dijaminkan dirinya oleh Allah menguasai Al-Quran dengan catatan dengarkan sempurna bacaan Jibril. Ya, jadi bukan Jibril baca dia ikut, Jibril baca dia ikut. Nah, bukan seperti itu. Maka dari itu dalam ayat yang lain di surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75, itu dijelaskan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, jangan kau segera menggerakkan bibirmu untuk membaca Al-Quran. Lisanmu itu, ya, bibir lisan yang bisa bicara itu, lisanmu itu untuk segera baca Al-Quran. Lita'jala bih, supaya engkau bisa cepat menguasai Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Urusan kami mengumpulkan Al-Qur'an ya pada dirimu. Tanggung jawab kami. Nah, maksudnya. Urusan kami kata Allah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami sudah selesai membacanya, baru engkau ikuti bacaan itu. Ini juga berlaku buat kita belajar.
Kalau kita belajar dari seorang guru, ngaji itu, misalnya yang alif bata juga termasuk juga kajian-kajian kita seperti ini, itu bukan ustadznya lagi bicara, gurunya lagi ngajarin, dia juga nyoba, dia segera baca juga. Itu yang dimaksud. Dengarkan dulu sampai selesai, baru ikuti yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian faida qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami telah selesai membacanya, barulah engkau membacanya, ya. Dan Al-Qur'an adalah jaminan aku untuk engkau menguasainya. Tsumma inna alaina bayana. Dan sesungguhnya juga soal bisa menjelaskan Al-Qur'an itu nanti kepada orang lain, itu urusan kami, kata Allah. Kami akan membuat engkau mampu menjelaskan Al-Quran ini kepada mereka. Memfahamkan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy itu. Urusan kami, kata Allah. Itu di surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75, ayat ke-16 sampai ayat 20. Ya. Maka dari itu ayat 114 ini bunyinya begini. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maka Allah zat yang maha kuasa, raja sejati. Dia bisa menguasai apapun, termasuk menguasai hati Nabi supaya bisa Al-Quran terkumpul dengan mudah pada dirinya. Tidak usah Nabi secara dari dirinya sendiri sebagai manusia yang tahu suka lupa, ya, maka beliau pengen dengan pikirannya sendiri supaya saya bisa menguasai Al-Quran, saya mau belajar begini. Itu tidak. Untuk Nabi, Allah yang mengajarkan kepada beliau dan menjaminkan Al-Quran kepada beliau. Makanya dikatakan wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan segera buru-buru engkau membaca Al-Qur'an sebelum ditunaikan wahyu itu kepada engkau dengan sempurna. Wa qur rabbi zidni ilma. Cukup engkau berdoa dengan mengatakan, Tuhan, limpahkan kepadaku tambahan ilmu. Cukup bilang gitu, limpahkan aku tambah ilmu, maka ilmu itu akan Allah tambahkan kepada dirinya. Jadi di sini seolah-olah Allah mengatakan begini. Tanazzaha wa taqaddas al-malikul haq. Maha sempurna, maha suci, maha tidak ada kurangnya Allah zat yang raja, yang sejati, penguasa yang sejati. An ikhlafil waqt, untuk melakukan sesuatu yang sepele seperti tidak mampu menguasakan Al-Quran itu kepada diri Nabi. Ya. Fi isabatil muti'in. Allah tidak mungkin nanti akan mengingkari janjinya yang benar untuk orang-orang yang dijanjikan kebenaran itu. Baik Nabi dalam soal menguasai Al-Quran, baik kita orang beriman dalam soal kehidupan nanti di akhirat. Fi isabatil muti'in. Orang-orang yang taat akan dapat pahalanya. Pasti Allah kasih. Wa ta'dzibul mujrimin. Orang yang berdosa, yang jahat, pasti Allah kasih azabnya. Tidak akan jadi Allah lupa untuk mengazab mereka. Faqad unzilal kutub. Kitab-kitab sudah diturunkan semua, ya. Faqad anzalal kutub. Allah telah menurunkan banyak kitab. Wa arsalar rusul, dan telah mengirim banyak rasul. Di alla yabqa li ahadin hujjatan wala syubhatan. Semuanya bertujuan agar tidak ada satupun manusia nanti yang tidak paham tentang kebenaran apa yang Allah inginkan difahami oleh manusia. Untuk itu semua rasul diutus, semua kitab ada sudah diturunkan supaya manusia nanti di hari kiamat tidak ada berhujah, kami tidak tahu. Wala tata'ajjal ya Muhammad fil Qur'an ma'a Jibril bal istami' ilaihi wasbir. Jangan engkau terburu-buru wahai Muhammad, tergesa-gesa untuk mempelajari Al-Quran. Biarkan Jibril membacanya, dengarkan dan bersabarlah. Jadi juga ini pesan buat kita yang belajar, kalau belajar Al-Quran, dengarkan baik-baik, pelajari baik-baik dan bersabarlah. Sabar untuk bisa paham dengan baik. Hatta yafruga min tilawati, hatta yafruga min tilawati. Sampai malaikat Jibril selesai membacanya, baru Nabi disuruh baca. Wa hina idzin taqra'uhu anta fayakunu laka ajran. Ajrus sima' wa ajrut tilawah. Kalau itu yang kamu lakukan, dengerin dulu, baru kemudian baca, maka kau dapat 2 pahala, kata Allah. Pertama, pahala mendengarkan,
Yang kedua, pahala membaca. Tapi kalau engkau membaca sambil mendengar, belum selesai Jibril baca ini sudah baca, Jibril sedang baca dia juga baca, cuma pahala baca. Wah ini dapat pahala dua, pahala mendengar dan pahala membaca. Wa yakunu dzalika anfa wa ajda. Tentu hal itu akan lebih bermanfaat dan lebih berkualitas untuk sampai pemahaman itu kepada Nabi. Wa atlab ya watlub min rabbika ziyadatal ilmi an-nafi'. Cukup engkau minta kepada Allah Tuhanmu tambahan ilmu yang bermanfaat bagimu. Kalau Ibnu Abbas mengatakan begini. Kana alaihi salam yubadir Jibril. Nabi dulu itu suka mendahului Jibril. Fayaqra'u ma yatluhu alaihi. Dia segera baca apa yang dibacakan oleh Jibril kepada beliau. Qabla an yabrugha Jibril minal wahyi. Sebelum Jibril berhenti selesai membaca, Nabi sudah baca duluan sebelumnya. Hirsan ala hifdzil Quran. Tujuannya memang baik sebetulnya. Beliau ingin segera menghafal Al-Quran itu. Pengen cepat-cepat menghafal. Karena kalau sudah hafal, akan segera bisa disampaikan kepada orang lain. Fayaqra'u ma yatluhu alaihi qabla an yafrugha Jibril minal wahyi hirsan ala hifdzil Quran wa makhafatan nisya. Ya, beliau bersemangat membaca segera Al-Quran seperti itu agar Al-Quran segera beliau bisa kuasai, beliau hafal, dan agar beliau tidak sampai melupakan apa yang Jibril wahyukan itu. Tujuannya itu. Fanahahullahu an dzalik wa amarahu bil istima' wal insat. Tapi ternyata Allah melarang perbuatan yang seperti itu. Hendaklah dia mendengarkan dulu dengan baik dan diam. Dengarin dan diam dulu disuruh. Istima' wal insat. Istima' itu dengarkan, insat diam, tutup mulut. Nah, itu begitu. Baik, kemudian berikutnya yang kita baca di ayat 115 dan selanjutnya ini adalah kisah Nabi Adam alaihissalam. Setelah berita tentang kegiatan, tentang berita hari kiamat, hal-hal yang terjadi terkait dengan keadaan di akhirat nanti, dan peringatan bagi manusia tentang apa yang akan mereka alami nanti di akhirat, ancaman bagi mereka yang mengingkari kebenaran dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Berikutnya Allah akan beritahu kita ini kisah Nabi Adam alaihissalam. Seolah-olah ini seperti kata dzikirin lil bashar min aduwihim al-ludud iblis al-la'in. Seolah-olah Allah ingin mengingatkan kita kembali ya, tentang sosok yang dibutuhkan pengetahuan dasar oleh manusia, bahwa dalam hidup mereka punya musuh laten, yaitu iblis iblis laknatullah alaih, yang dia sudah ada ya, kisahnya berulang-ulang disampaikan, dan ini adalah kisah kembali diulang supaya kita ingat siapa kakek moyang kita dan siapa itu iblis. Alladzi aghwa abana Adam. Sosok iblis laknatullah alaih ini yang berhasil saat itu membuat kakek kita Nabi Adam alaihissalam tergoda, berhasil tergoda oleh bujuk rayunya. Hatta akala minas syajarah, sampai dia makan apa yang ada dari buah yang dilarang dalam pohon itu. Wa kharaja minal jannah bisabab waswasati iblis, sehingga dia keluar dari surga karena sebab bujuk rayu bisikan dari iblis itu. Wa tarqahu al-khabitha al-makirah. Ya. Wa turqihi al-khabitha al-makirah. Karena sebab bisikan setan, bujuk rayu iblis, dan jalan sesat, jalan yang buruk, jalan tipu daya yang memang dimiliki oleh iblis untuk menggoda Adam. Hatta auqa'ahu fi zillah wal mukhalafah li amrillah, sampai akhirnya Nabi Adam terjatuh, ya, kalah dalam bujuk rayu itu, dia melawan secara tidak langsung, menentang perintah Allah. Fata'atu bani Adam lisyaitan tusabbib lahum al khaybah wal khusran. Maka kepatuhan kita anak cucu Adam
Kalau kita ikuti maunya iblis, maunya setan itu, maka anak cucu Adam ini akan menyebabkan mereka jatuh kepada lembah derita dan kerugian. Kisah ini dikisahkan kembali supaya kita tidak demikian. Wa alaihim an yahtarisu minhu. Makanya kita anak cucu Adam segera untuk waspada ya terhadap bujuk rayu setan itu. Hatta yas'adu fi dunyahum wa akhiratahum. Sehingga betul-betul kita meraih kebahagiaan yang sejati di dunia maupun di akhirat. Hati betul-betul bahagia di dunia dan nanti di akhirat kita merasakan kebahagiaan dalam kehidupan nikmat di surga. Wala yuhlikuhum bil muladzat wasyahwat. Mereka tidak tertipu, tidak terpedaya dengan kelezatan-kelezatan dunia yang menipu hari ini. Ya, itu supaya mereka tidak terjatuh itu. Allati hiya wasilah ila qulub bani Adam yughwihim wa yumnihim. Ya. Tsumma yuqihum fi habailihi wa makaidihi. Setan menjadikan ya, syahwat itu sebagai titik lemah manusia untuk dijadikan bisa ikut kepada kemauan setan. Jadi dia memang akan memberikan makanan ke syahwat kita. Dibikin kita kayaknya senang, kayaknya puas, kayaknya betul-betul menikmati semuanya. Padahal yang dinikmati itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan mereka secara akibat nanti di dalam kehidupan mereka sesudah itu. Maka itulah kalimat Al-Quran di ayat 115 begini bunyinya. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dan sesungguhnya kami telah memerintahkan Nabi Adam sebelumnya tentang tidak tergoda oleh setan. Setan musuh yang nyata. Hati-hati dengan setan. Itu begitu. Tapi kami lihat Nabi Adam saat itu kayak nggak pegang teguh dengan baik perintah Allah itu. Dia lupa. Kayak nggak kayak kita istilahnya sesuatu yang kita tahu ini adalah harus diwaspadai. Kita pegang terus. Nabi Adam kayaknya santai saja. Terkesan begitu. Dia lupa. Akhirnya setan bisa menggoda dirinya. Jadi itu adalah kisah-kisah Nabi Adam ini. Kemudian diceritakan di dalam tafsir ini ya, inna fi qissati Adam alaihissalam ibrah wa ay ibrah. Faqad awsahu rabbuhu amrahu alla ya'kula minas syajarah. Kisah Nabi Adam ini adalah pelajaran berharga buat kita anak cucunya, keturunannya. Allah mewasiatkan kepada beliau supaya tidak makan dari pohon itu. Bahkan memperingatkan beliau wa hadzarahu min kaidi iblis al-la'in. Sudah dikasih tahu, hati-hati dengan tipu daya iblis. Sambil melarang Adam, jangan dekati pohon itu. Dan engkau hati-hati dengan iblis. Sudah diterangkan itu oleh Allah saat itu. Walakinnahu nasiyal ahda wal wasiyah. Tapi sayangnya Nabi Adam lupa terhadap perintah Allah itu. Larangan untuk mendekati pohon dan kehati-hatian dalam menghadapi iblis. Ya. Fasur'an mastajaba lil waswasati wal ighra. Yang terjadi adalah keduanya. Jadi dia kayak bisa dengan mudahnya bisa digoda karena dia lupa, nggak diingat-ingat betul petunjuk Allah itu, larangan mendekati pohon, tentang musuh setan itu sebagai musuh, seolah dia lupa. Inilah kata-kata makna dari ayat walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Jadi pengertiannya laqad amarnahu wa wasainahu bi alla ya'kul minas syajarah. Kami sudah perintahkan Adam, kami sudah wanti-wanti wasiat kepada Adam, jangan makan dari apa yang ada di pohon itu. Bahkan jangan mendekat pohon itu. Min qabl Muhammad wal Quran fanasiyal wasiyah. Ya. Min qibal Muhammad wal Quran, maksudnya jangan dekati pohon itu ya. Yang terjadi adalah sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran oleh Nabi kita Muhammad, fanasiyal wasiyah. Nabi Adam melupakan wasiat itu, melupakan wanti-wanti dari Allah itu, walam najid lahu hazman wa sabran amma nahainahu anhu. Kata Allah,
kami dapati dia kayak kurang sabar, tidak sungguh-sungguh, bahwa kenikmatan yang beliau rasakan di surga ini adalah sesuatu yang sangat berharga, bernilai. Dia buru-buru pengen, kok itu ada apa? Itulah yang ada istilahnya rasa penasaran, penasaran yang luar biasa dari Adam untuk mendapati atau untuk akhirnya jatuh kepada melanggar larangan Allah itu. Ya. Kemudian dikatakan di sini Imam Hasan Al-Basri mengatakan begini, wallahu ma asaqattu illa binisyan. Wallahi sumpah beliau, ya, Hasan mengatakan begini, ma asaqattu illa binisyan. Jadi sebetulnya Nabi Adam tidak bermaksud durhaka kepada perintah Allah. Durhakanya beliau saat itu akhirnya memakan atau mendekati pohon khuldi dan memakan buahnya karena semata-mata lupa. Begitu. Hati-hati. Jadi sebetulnya sebabnya Nabi Adam bukan dari hatinya yang ingin melawan perintah Allah, tidak. Dia adalah hamba Allah yang taat, Nabi Adam. Tapi yang ada adalah lupanya itu. Makanya kita pun harus ingat, jatuhnya kita umat manusia ini dari godaan setan bukan karena ketidakmauan kita untuk mentaati Allah. Kita ingin taat sama Allah. Kita takut kepada azab Allah. Kita ingin melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Tapi yang bisa terjadi adalah kita lupa. Lupa setan itu musuh kita. Lupa syahwat itu adalah tempat titiknya setan menggoda kita. Lupa kepada bahwa kehidupan ini akan ada kehidupan abadi nantinya. Ini hanyalah kehidupan yang sementara. Itu yang bisa terjadi pada manusia. Itu yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Allahi ma'asaqattu illa binisyan. Demi Allah, tidaklah Adam jatuh kecuali karena semata-mata lupa. Lupa itulah yang menjadi penyebab. Ya. Kemudian, sebetulnya, supaya kita ingat lagi, Allah kisahkan kembali. Ini awalnya nih. Adam itu betul-betul lupa. Jadi Allah ingin terangkan lagi sama kita. Diceritakanlah kisah dari pertama. Siapa itu iblis? Iblis itu adalah sosok yang menolak sujud. Begitu. Makanya digambarkan tentang perintah sujud, dia menolak. Semua malaikat sujud, dia yang menolak. Kayak Nabi Adam lupa. Itu iblis yang menolak sujud. Itu iblis yang sudah diusir. Itu iblis yang sudah mengatakan kepada Allah, jadi aku akan goda ayat satu kepada isi itu. Itu yang dimaksud. Al-Habuhana ala tasrifillahi li Adam wa dzurriyyati faqad amara al-malaika bisujud lahu wal muradu bisujud huna sujud at-tahiyyah wa ta'dhim. Di sini Allah kembali jelaskan tentang kedudukan mulianya Nabi Adam dan keturunannya, ya. Dan ini merupakan awal kisah yang mestinya diingat oleh kita umat manusia. Awalnya Allah perintahkan malaikat untuk sujud. Dan sujud kepada Nabi Adam oleh malaikat sujud kepada Adam adalah bukan sujud tidak, tapi sujud tahiyyah, sujud penghormatan. Sujud menghormati. Perintah Allah kepada sujud al-khudu' sujud keturukan, bukan sujud famtalu al-amro ilas. Semua malaikat satu ikuti perintah Allah itu sujud menghormati Adam, kecuali iblis. Aba an yasjuda li Adam, dia menolak sujud kepada Adam. Wa asa amrullah, dan itu berarti dia menolak perintah Allah. Jadi sujud Nabi Adam, penolakan sujud iblis kepada Adam itu mengandung makna dia berarti menolak perintah. Bukan menolak sujud kepada Adam. Bentuknya adalah dia tidak mau sujud kepada Adam. Tapi hakikatnya adalah dia menolak perintah Allah. Dan itu Allah murka. Fataradallahu min rahmati. Maka Allah mengusirnya dari kehidupan surga yang penuh dengan rahmatnya itu. Wa akhrajahu min jannati. Allah keluarkan dia dari surganya. Wa fi hadza tahdzir li dzurriyyati Adam. Sejak itulah sebetulnya ini peringatan buat Adam. Dan sekarang buat kita, kisah ini diceritakan kembali, peringatan buat kita. Supaya kita kenal siapa itu iblis. Siapa itu setan itu.
Minal aduwil ludud iblis. Dia adalah musuh laten, musuh yang nyata, musuh yang terus mengintai kita. Ibaratnya kita ini bukan seperti orang yang sedang berjalan di tengah jalan kosong gitu, bukan. Kita sedang berjalan di jalan yang kiri kanannya ada orang yang berusaha jorokin kita, jatuhin kita. Kita berjalan ini di satu lorong jalan, yang jalan itu katakanlah ya mungkin hanya lebar katakanlah cuma 50 cm lah. Kita jalan tapi panjang. Tapi bukan jalanan lurus begitu saja. Di samping lurus ini ada kiri kanan, kayak ada sesuatu yang akan bisa menjerumuskan kita. Kita bisa jatuh dari jalan itu. Nah itu yang tidak diwaspadai oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka dari itu kita anak cucunya diharapkan tidak lagi sampai terpengaruh dengan bujuk rayu iblis itu. Karena dia sebetulnya hanya sebatas menggoda, membujuk rayu, membuat indah, ya, membuat manusia itu disebutkan watazinul munkar, memandang indah perbuatan yang Allah larang itu. Itu yang bisa dilakukan oleh iblis. Wala yunafika an tahsinil qabih. Ya. Dia tidak bisa menguasai kita untuk melakukan perbuatan yang dia inginkan. Itu iblis. Tapi yang dia bisa adalah dia bisa membuat kita memandang indah perbuatan buruk yang ada di hadapan dia. Itu yang bisa dia lakukan. Yang bisa membuat kita pandang. Itu begitu. Kama azwa abahum min qabl. Sebagaimana iblis menggoda kakek moyang kita Adam. Itu melalui syahwatnya. Jadi bukan iblis lalu bisa tarik Adam, ayo keluar dari surga. Itu nggak bisa dia mengeluarkan Adam dari surga, tapi dia bujuk, dia rayu. Walihada jaa at-ta'qib fil ayah ba'daha bidzikri adawatihi al-mutaassilah. Lalu ayat-ayat berikutnya nanti kita akan dapati kisah tentang iblis ini, betapa dia adalah sosok musuh yang nyata buat kita, ya, menerangkan tentang permusuhan dia yang terus menerus. Jadi nggak berhenti, dia tuh godain kita nggak berhenti. Istilahnya gini, kita waktu bangun tidur digoda oleh iblis itu, oleh setan itu supaya tidak mau bangun tidur. Setelah pada akhirnya kita mau bangun tidur, digoda lagi, udah bangun aja terus tidur lagi. Itu digodanya begitu. Setelah kita bisa melawan, kita mau bangun, digoda lagi, sudah duduk aja, sudah setel TV, baca HP atau itu digoda. Dia nggak segera mau ke tempat wudhu. Setelah kita akhirnya pergi ke tempat wudhu, ya, ke kamar mandi, mau buang air, buang hajat, dan kita mau wudhu, dan akhirnya selesai, digoda lagi. Udahlah, ngapain pergi ke masjid, sholat aja di sini, di rumah. Itu godaannya berikut. Sesudah kita akhirnya lawan, berangkat ke masjid, digoda lagi. Itu kayaknya rintik hujan itu, dingin. Udahlah, di rumah aja, sholat. Begitu. Terus, sampai akhirnya kita berangkat ke masjid dan berhasil sholat ke masjid, digodanya juga lagi lain. Ya. Sudahlah, kalau engkau memang juga mau sholat udah di saf belakang aja, ngapain sih di depan? Di pinggir aja, biar cepat masuk, cepat keluar. Itu begitu, digoda lagi. Sampai puncaknya, katakanlah, kita digoda akhirnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, iblis akan menggoda kita dalam bentuk lain, yaitu memuji kita. Dipuji kita, kamu memang orang yang hebat, kamu memang orang yang soleh, memang orang yang taat, memang orang yang luar biasa. Kamu paling taat dibandingkan orang-orang yang lain. Kamu paling pintar dibandingkan orang-orang yang lain. Itu bujuk rayu setan. Jadi bujuk rayu setan kepada syahwat, dari mulai mencegah sampai akhirnya ujungnya memuji. Seseorang ada yang jatuh langsung dengan dicegah dengan bujuk rayu untuk tidak melakukan kebaikan, tapi kadang-kadang ada seseorang yang jatuh dari bujuk rayu setan dengan godaan yang sifatnya meninggikan dia, memuji dia. Akhirnya dia ujub, merasa hebat sendiri, dan lahirlah sikap sombong, memandang rendah orang lain, meremehkan orang lain, menolak kebenaran. Nah, itulah yang berarti iblis atau setan itu berhasil menggoda kita kalau sudah sampai ke titik itu.
Berikutnya sebelum saya selesaikan sedikit, ada waktu iblis li Adam wa dzurriyyah. Permusuhan iblis ini Allah ingatkan, wadihah, sangat jelas dan nyata. Wadalika hina hasad Adam. Itu sebetulnya sudah dimulai sejak dia hasad dengki kepada Adam. Jadi sebab utama iblis sampai bertindak mau menggoda Adam supaya keluar dari surga karena dia dengki sama Adam, hasad sama Adam. Wa amtana minas sujud lahu qala mu'taridan ala rabbi. Dia waktu itu merasa lebih hebat. Ana khairu minhu, aku lebih hebat dari Adam. Aku lebih baik dari Adam, kata iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Apa itu? Tanah itu hina. Di bawah tempatnya, tempat kotor, tempat semua yang ada yang kotor ditaruh di dalamnya. Itu bagi pandangan si iblis. Sementara dia merasa lebih terhormat karena Allah ciptakan dari api. Walidzalika ta'akkadatil adawah bainal bashar wasyayatin. Sejak itu mestinya kita sudah ingat, waspada, setan berarti luar biasa marahnya dengan Adam dan anak cucunya lantaran Adam itu diciptakan, dia disuruh menghormati Adam, disuruh sujud kepada Adam, dan dia tidak suka perintah itu. Wa kana min riayatillahi wa inayatihi an yunabbih Adam ila aduwi, adalah merupakan pertolongan Allah kepada kita, ya, yang harus kita mintai terus pertolongannya, penjagaan Allah dari kita kepada kita, yang kita mohonkan pertolongan itu agar Allah menjaga kita, karena iblis ini terus akan menggoda kita. Inilah yang selalu Allah ingatkan kepada Adam dan anak cucunya kita semua tentang permusuhan iblis itu. Wa yuhadziruhu wa yuhadziruhu makrahu, agar kita waspada terhadap makarnya, kepada tipu daya iblis itu. Ya. Akbata marrudihi wa isyanihi wa bdiraihi an sujud ya Adam, itu semua terjadi setelah dia tidak mau sujud kepada Adam. Jadi kita jangan lupa, ya, keterangan itu. Makanya dalam ayat itu tadi, ayat berikutnya dikatakan inna hadza aduwwul laka wa li zaujik. Wahai Adam, iblis itu adalah musuh bagimu, musuh bagi istrimu. Satu-satu dikatakan, musuh bagimu, musuh bagi istrimu. Berarti musuh bagi semua kita anak cucu Adam. Ya. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Maka jangan sampai dia berhasil mengusir engkau, mengeluarkan engkau dari surga, dan itu akan buat engkau hidupnya jadi celaka. Ya. Jadi Allah katakan la yakuni syaitan sababan li khurujikuma minal jannah fatasqiya. Wahai Adam dan Hawa, jangan sampai terjadi setan sosok yang menyebabkan engkau keluar dari surga. Dan kalau itu terjadi, engkau akan celaka hidupmu. Wa innama iqtasir ala dzikri syaqa'ih. Oleh sebab itu, ingat-ingatlah engkau, selalu ingat tentang keadaan ini. Jadi ingatlah kalau kamu ikuti setan itu, kamu celaka, kamu nggak enak, kamu nggak dari surga, kamu nggak bisa makan ini lagi, nggak bisa nikmatin lagi. Ingatnya itu. Jadi disuruh oleh Allah, coba kamu ingat-ingat syaqaihi, ya, akibatnya kalau ikuti maunya setan itu. Wa mura'atun lil fawasil. Nah, kayak kita juga disuruh ingatnya tuh kalau kita mau ikuti iblis atau setan itu menggoda kita, ingatnya nanti di akhirat Allah azab, di akhirat disiksa, di akhirat kita akan dikuliti, di akhirat tangan kaki kita akan berbicara, di akhirat kita akan merasakan kepedihan-kepedihan dan penderitaan. Bayangkan itu semua, maka kita akan lebih siap dan lebih waspada menghadapi godaan setan atau iblis itu. Itu yang dimaksud. Innalaka alla taju' fiha wa la ta'ra. Engkau di surga ini enak, nggak akan merasakan lapar dan engkau tidak merasakan ju', ya, tidak lapar dan engkau tidak ta'ra, artinya tidak telanjang. Nah, ini sunatullah bagi manusia adalah menutupi aurat. Nah, dari sejak di surga secara otomatis pakaiannya ditutupi oleh Allah langsung. Ya. Maka di dunianya pun sebetulnya manusia seperti itu. Ya. Engkau di surga ini tidak lapar dan engkau tidak dalam keadaan telanjang. Ya. Innalaka fil jannah allati
tuka iyaha, tempatmu di surga ini yang aku tempatkan engkau di dalamnya ini semata-mata alla yanalaka fiha alamul ju', ya, agar engkau tidak sampai merasakan perihnya rasa lapar, ya. Jadi gak ada rasa lapar kamu rasakan, wahai Adam. Wa alla yusibakal uraq wa tahtaju ila thiyab, supaya engkau tidak bertelanjang. Sehingga engkau kalau bertelanjang, engkau perlu pakaian. Kalau di surga sudah otomatis Allah tutup, nggak telanjang lagi. Tapi kalau engkau di dunia, engkau dalam keadaan telanjang, engkau harus cari pakaian. Jadi kita ini sekarang berpakaian itu karena kita telanjang. Itu akibat kita berada di dunia, ya, yang tidak seperti di surga, yang di surga itu tertutup aurat dengan baik. Lalu apa namanya, di surga di dunia ini kita harus menutupinya sendiri, istilahnya begitu. Kemudian Allah katakan berikutnya, ya, dalam ayat ini, wa annaka la tadma fiha wa la tadha, engkau tidak akan merasakan haus kalau di surga itu, wa la tadha, enggak kepanasan, ya. Dan juga engkau akan merasakan di surga ini kenikmatan. Jadi misalnya matahari itu hanya engkau dapati terangnya, tapi panasnya tidak. Engkau butuhkan panasnya saat itu, baru Allah kasih izin panasnya matahari untukmu. Jadi semuanya terjadi karena izin Allah untuk memberikan yang terbaik kepada engkau, wahai Adam. Itu begitu. Inilah yang terjadi, ya, kenikmatan luar biasa yang Allah berikan kepada Adam. Tapi yang terjadi setelah itu adalah walakinna Adam lam yakun ya'rif hadhihi syada'id al-makari. Nabi Adam lupa bahwa setan itu pinter untuk bertipu daya, pinter untuk bersiasat lidah, ya. Wa kana ghafilan an hadza, Adam lupa kepada hal ini. Percobaan-percobaan yang dibuat oleh Adam, oleh iblis kepada Adam bisa diulang-ulang, kata Allah. Jangan sampai terjadi. Wa huwa bi fitratihi wa tabi'atihi al-basyariyah dhaif amama ar-raghbah fil khulud wal baqa. Adam waktu itu dengan fitrahnya sebagai manusia, ya, keberadaannya sebagai manusia memang lemah di hadapan keinginan untuk menjadi kuat, keinginan untuk menjadi pengen tidak lapar, keinginan ingin hidup kekal di surga. Memang itu keinginan dia, karena di surga enak. Nah, jadi itu yang disentuh oleh iblis itu. Ketika didapati syahwatnya Adam berarti tidak ingin keluar dari surga. Syahwatnya Adam tidak ingin kelaparan, tidak ingin tidak menikmati surga itu. Maka dari situ iblis masuk, bahwa engkau tidak akan kekal kalau di surga, dibujuk rayu dengan diputar balikan keterangan-keterangan yang Allah ancamkan kepada Allah sudah peringatkan kepada Adam waktu itu. Jadi disinilah makanya bunyi ayatnya adalah fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Jadi inilah penyebutan khuldi itu di sini. Syajaratul khuldi, pohon khuldi, ya, disebutnya dalam surat Toha ini. Nah, buahnya jadi buah khuldi karena disebut pohonnya pohon khuldi, pohon yang membuat kekal. Itu sebetulnya kata-kata setan. Wahai Adam, itu pohon khuldi sebetulnya. Kenapa engkau dilarang? Itu pohon yang bikin kamu kekal. Engkau dilarang supaya engkau nggak kekal, supaya engkau nanti akan bentar lagi kamu keluar. Ada batasnya kok. Engkau akan keluar. Engkau akan nggak jadi malaikat lagi di sini. Nggak seperti malaikat hidupnya. Itu yang membuat Adam, wah kalau itu nggak enak dong kalau saya nggak kekal, enak dong kalau saya nggak seperti malaikat. Itu yang dipikirkan oleh Adam jika dia terbujuk rayu oleh bujukan setan. Jadi hadatsahu asyaiton khufiyatan bitariqil waswasah. Jadi setan itu berbicara kepada Adam dengan suara lirih, suara pelan, berbisik menggoda. Jadi bukan, Adam, jangan dekat, bukan begitu. Caranya pelan-pelan. Bisikan kepada hati. Jadi dibisikkan hati kita itu. Qailan lahu, ya, ngomongnya begini, "Hei Adam, hal adulluka ya Adam ala syajarati min aklin minha man akala minha khullida wa lam yamut aslan." Hei Adam, mau enggak engkau aku tunjukkan kepada sebuah pohon yang pohon itu kalau dimakan akan membuat orang yang memakan buah di pohon itu akan hidupnya kekal, tidak mati selamanya. Wanalal malik, dan sampai derajat malaikat.
Ad-daim alladzi la yazula abada, yang akan tetap di surga, nggak akan keluar. Nah, jadi malaikat dan hidup kekal. Nah, itu yang digoda oleh iblis kepada Adam. Laqad lamisal la'in fi nafsi Adam al-miskin al-witr al-hasas fal umur al-mahdud wa taqa al-bashariyah mahdudah. Itulah kemampuan manusia yang terbatas, keberadaan kita manusia yang hidup ada rasa, ada perasaan yang bisa tergoda dengan bujuk rayu semacam itu. Jatuhnya Adam semata-mata karena dia tidak ingat bahwa kelemahan dia adalah dia punya syahwat. Padahal Allah sudah ingatkan, hati-hati dengan bujuk rayu setan, dan setan itu adalah musuh yang laten kepada dirimu. Inilah barangkali, ya, saya mohon maaf mungkin agak panjangan dikit, ya karena ini saya lihat tanggung untuk dibaca sampai kepada penjelasan tentang pokok tentang pokok atau penyebab Nabi Adam bisa tergelincir. Nah, di situ terjawablah bahwa semata-mata karena Adam lupa. Dan itu diingatkan oleh Allah, lupa kepada siapa iblis, ya, sosok yang menolak sujud, dan lupa kepada syahwat yang menjadi titik lemah manusia yang bisa digoda oleh iblis. Makanya kita harus sadar kita punya syahwat yang di situ titik lemah kita, dan kita punya sifat lupa yang juga titik lemah kita yang selalu dibuat oleh sosok yang menggoda kita, yaitu iblis laknatullah alaih, membuat kita supaya lupa. Baik, saya baca doa yang tadi belum saya sampaikan, bahwa Nabi di samping baca doa yang dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma, ada doa yang dibaca oleh Nabi kalau beliau belajar Al-Quran, beliau sampaikan. Ini yang akan saya bacakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Ya Allah, berikanlah kepada kami manfaat melalui ilmu yang Kau ajarkan kepada kami ini, dan ajarkanlah kepada kami hal-hal yang dapat memberikan manfaat untuk kehidupan kami, dan tambahkanlah untuk kami ilmu pengetahuan terus bertambah, dan segala puji bagi Engkau ya Allah dalam semua keadaan. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana Sya'ban, Allahumma kama balagtana Sya'ban fabalighna Ramadan waktubna mimman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wa suqnal jinan. Ya Allah, berkahilah hidup kami pada bulan Sya'ban ini, dan sebagaimana Engkau telah menghadirkan kami pada bulan Sya'ban, maka hadirkanlah kami untuk bisa menikmati kehidupan di bulan Ramadan, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang menunaikan syamu Ramadan di siang harinya dan qiyamu Ramadan di malam harinya, sampai kami betul-betul, ya, melakukan itu dengan penuh keikhlasan, dengan dasar iman, sampai kami mendapatkan ampunan-Mu dan surga yang Kau janjikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti doanya kalau ada yang mau boleh saya tuliskan. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya. Walhamdulillahi ala kulli halin. Itu yang dibaca oleh Nabi. Ya, kalau dalam Al-Quran tadi cukup kalimatnya Rabbi zidni ilma. Ada riwayat lain Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, sampai ketemu lagi insyaallah 2 pekan ke depan. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.